Bayangkan, dua pendekar pedang terbesar Jepang berdiri saling berhadapan di sebuah pulau kecil yang diselimuti kabut pagi. Salah satunya adalah pendekar legendaris, Sasaki Kojiro, seorang ahli pedang dengan teknik mematikan yang ditakuti di seluruh Jepang. Namun, lawannya melakukan sesuatu yang aneh. Ia datang terlambat dan bahkan tidak membawa pedang. Pria itu bernama Miyamoto Musashi. Beberapa detik kemudian, satu serangan mengubah sejarah samurai selamanya. Namun, perjalanan Musashi menuju duel ini dimulai jauh sebelum hari itu. Sebelumnya, klik like, subscribe, and notification bell-nya dulu ya. Miyamoto Musashi lahir pada tahun 1584 di Provinsi Harima, Jepang. Ia tumbuh di masa ketika Jepang masih dipenuhi perang dan konflik antar klan samurai. Sejak kecil, hidup Musashi dipenuhi latihan pedang. Dan pada usia 13 tahun, ia menghadapi duel pertamanya. Lawannya adalah seorang pendekar dewasa yang jauh lebih berpengalaman. Namun dalam duel itu, Musashi menang. Kemenangan itu mengubah hidupnya. Sejak saat itu, ia memilih satu jalan dalam hidupnya, jalan pedang. Tahun 1600, Jepang mengalami salah satu pertempuran terbesar dalam sejarahnya, pertempuran Sekigahara. Pertempuran ini menentukan masa depan Jepang dan membuka jalan bagi pemerintahan Tokugawa. Musashi yang masih muda ikut terlibat dalam konflik besar ini. Namun, setelah perang berakhir, Musashi tidak memilih menjadi samurai yang melayani seorang tuan. Ia memilih jalan yang jauh lebih sulit. Ia menjadi Ronin, seorang samurai tanpa tuan. Sebagai seorang Ronin, Musashi mengembara ke seluruh Jepang, dari desa kecil hingga kota besar. Ia menantang para pendekar pedang terbaik, satu demi satu duel terjadi. Musashi terus menang. Lebih dari 60 duel hidup dan mati ia jalani sepanjang hidupnya. Dan yang luar biasa, ia tidak pernah kalah. Namun bagi Musashi, duel bukan hanya soal kemenangan. Ia terus belajar dari setiap pertarungan. Dari perjalanan panjangnya, Musashi mulai mengembangkan teknik bertarung yang unik, sebuah teknik yang jarang digunakan oleh samurai lain. Ia bertarung menggunakan dua pedang sekaligus, satu pedang panjang, dan satu pedang pendek. Teknik ini dikenal sebagai Niten Ichiryu. Teknik inilah yang membuat Musashi menjadi lawan yang sangat sulit dikalahkan. Semua perjalanan Musashi akhirnya membawa dirinya kembali ke satu duel yang akan menjadi legenda. Duel melawan Sasaki Kojiro. Kojiro terkenal dengan teknik pedang mematikan yang disebut Tsubame Gaishi. Banyak orang percaya bahwa Kojiro tidak mungkin dikalahkan. Namun, Musashi memiliki strategi yang berbeda. Ia sengaja datang terlambat ke duel itu, membuat Kojiro marah dan kehilangan ketenangannya. Dan ketika duel dimulai, Musashi menyerang lebih dulu dengan pedang kayu yang dibuat dari dayung perahu. Satu pukulan cepat menghantam kepala Kojiro. Pertarungan itu berakhir hanya dalam satu serangan. Miyamoto Musashi menang. Setelah puluhan tahun bertarung, Musashi mulai meninggalkan dunia duel. Ia mengasingkan diri di sebuah gua bernama Reigando. Di tempat sunyi itu, ia mulai menuliskan semua pemikiran dan pengalaman hidupnya. Di dalam gua itu, Musashi menulis sebuah buku yang dikenal sebagai The Book of Five Rings, sebuah karya yang tidak hanya berbicara tentang pedang, tetapi juga tentang strategi, disiplin, dan kehidupan. Musashi percaya bahwa seseorang pejuang sejati harus memahami banyak hal, belajar dari setiap pengalaman, dan tetap tenang bahkan di tengah kekacauan. Karena menurut Musashi, pertarungan terbesar dalam hidup bukanlah melawan orang lain, tetapi melawan kelemahan dalam diri kita sendiri. Ingat, hari ini adalah kemenangan atas dirimu yang kemarin. Saya Alfa dalam satu video yang berarti.